Jadi yang dituntut oleh Allah itu mana ide kreatifnya, mana semangatnya. Dan jangan simpulkan ada yang nggak bisa kita raih, itu salah. Allah sudah mendesain bagian tubuh kita kalau kita ngaji Quran dengan tuntas untuk bisa mendapatkan apapun yang bisa kita raih. Bahkan Allah kasih perumpamaan yang sangat indah. Tahu nyamuk? Oke. Tahu cicak? Baik. Cicak itu aktivitasnya bagaimana? Merayapnya di mana? Makanannya apa? Anda bisa kebayang nggak? Cicak merayap di dinding, tidak bisa terbang, makanannya bisa terbang. Beruntungnya cicak, nyamuk tidak diberikan akal. Anda bisa bayangkan kalau nyamuknya punya akal, jadi mainan cicak-cicak. Tapi orang tua kita mengajarkan dengan sangat bijak, gak pakai dalil, cuman pakai lirik yang singkat. Cicak diam-diam datang seekor. Perhatikan, Allah hanya perintahkan pada cicak, merayaplah engkau walaupun dengan diam-diam. Begitu dia merayap walaupun dengan diam-diam, datang seekor nyamuk. Perhatikan, bukan cicak yang mendatangi nyamuk, tapi nyamuk yang mendatangi cicak. Siapa yang perintahkan nyamuk datang kepada cicak? Kapan nyamuk bisa datang? Ketika cicak merayap. Kalau cicaknya nggak mau merayap, nggak akan datang tuh nyamuk. Datang seekor nyamuk, kemudian silakan. Oke. Ya. Dan filosofi kedua, cicak. Saya tanya, kalau cicak itu dimasukkan ke dalam wajan, oke? Yang kemudian wajan itu saya panaskan, apa reaksi cicak? Loncat, kebasin ekor, apalagi? Semakin panas, semakin apa? Oke, pertanyaan saya, kenapa cicak bergerak-gerak? Bukan panas. Karena cicak tidak mampu mengeluh. Dia tidak berkata, panas ya Allah, ada panas. Ada. Jadi kalau Anda itu ingin sukses, ya Anda harus bekerja, hadapi tantangan, jangan banyak ngeluh. Anda jangan lihat level 5 di atas, Anda lihat apa yang sedang Anda kerjakan. Karena setiap pekerjaan itu pasti ada tantangannya. Kesuksesan itu bandingan lurus, itu tantangan. Jadi ketika Allah hadirkan tantangan, jangan bilang masalah. Itu sebetulnya jembatan kita untuk mendapatkan kesuksesannya. Di Quran mengajarkan kedua, optimalkan ikhtiar. Jadi ketiga, harus punya kesiapan menghadapi tantangan. Nah, bagi orang beriman itu selesai. Jadi sebetulnya orang beriman itu nggak usah ngaji ini lagi. Cuman mungkin karena imannya belum sampai ke situ, terpaksa kita bahas dulu tadi. Ya. Karena dibukanya dengan ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Perhatikan, tadi di Quran surah 51 ayat 22, wa fis samai rizqukum, di langit rizkimu telah disiapkan. Sedangkan kita hidupnya di mana? Sekarang kita di mana? Di Sleman. Bumi kan luas. Anda kan macam-macam tuh. Ada yang dari Makassar, dari mana saya dengar. Rizki di langit, kita tinggal di bumi. Bumi begitu luas. Kalimatnya apa? Wa fis samai rizqukum, rizkimu telah ditetapkan di langit. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi min yatab'id, maknya menunjuk pada semua segala. Jadi maksudnya jangkau setiap tempat yang engkau bisa pijak di bumi. Anda nggak dapat di Sleman, pindah ke Bantul. Nggak ada di Bantul, nyebrang dikit, pindah ke Solo. Nggak ada di Solo, pindah terus sampai ke Jatim. Nggak ada di Jatim terus, Jawa nggak ada ke Sumatera. Sumatera nggak ada Kalimantan. Di Kalimantan nggak ada ke Papua. Papua nggak ada se-Indonesia. Apa dunia cuma Indonesia saja? Coba lihat peluang di Malaysia, lihat peluang di Eropa,
Tidak mungkin ada satu bagian tapak di bumi yang tidak disiapkan untuk rezeki kita. Pengusaha muslim yang hebat, yang punya iman, dia melihat lapangan usahanya begitu luas untuk dipijak. Tapi yang dia cari, ini poinnya, dan saya senang dengan nama ini. Untuk kita yang sudah beriman, yang tadi itu standar bagi setiap manusia. Artinya tidak menjadi muslim pun kalau digunakan teori ini sukses. Kan? Coba lihat misalnya saudara-saudari kita di Cina, di Amerika, berapa riset yang mereka siapkan. I was in America 2 years ago, and I went to DC, Washington DC, and I saw the prototype of the people there. I like the system and ecosystem for being the government, for being the social ecosystem. Jadi saya lihat di Amerika itu ketika ke sana, ekosistemnya sudah jadi dan dibuat itu by system, tapi tidak dipersonifikasi. Maaf ya teman-teman, riset yang dihasilkan di sana coba bandingkan dengan China, bandingkan dengan Rusia, bandingkan dengan kita, bandingkan dengan Jepang. Saya ke Jepang setahun sekali, bikin sekolah, riset, diskusi dengan dubes, peluang apa yang bisa didapatkan oleh orang Indonesia. Di Jepang, untuk mendapatkan satu peluang usaha, risetnya begitu dalam. Teman-teman ketika akan memulai, berapa banyak riset yang dilakukan? Itu baru standar. Jadi kalau Anda baru membuka dengan riset, membuka dengan capaian, itu standar. Yang jangankan orang Islam beriman, yang belum beriman pun melakukan itu. Orang beriman, levelnya naik dikit. Dari 168 ke 172. Quran surah 2 ayat yang sama, surah yang sama di ayat 172. Ini dari bawah pindah ke atas. Ya ayyuhalladzina amanu. Yang ini ya ayyuhan nas, yang ini ya ayyuhalladzina amanu. Yang ini kulu mimma fil ardi, yang ini kulu min thayyibat. SBC. Perhatikan, bagi orang beriman Allah hapuskan kalimat ardunnya, kulu min tayyibati. Kata ardunnya kulu mimma fil ardi, gini dihapuskan, diganti menjadi kulu min tayyibat, dijamakkan kata tayyibnya jadi tayyibat. Lihat ya ayyuhan nasu 168 kulu mimma fil ardi halalan tayyibat. Begitu bicara pada pengusaha beriman, pengusaha muslim beriman, kalimat halalnya dibuang, kalimat ardunnya dibuang. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, kulu min tayyibati, ardunnya dibuang, halalnya dibuang. Pertanyaan saya, kenapa halalnya dibuang untuk orang beriman? Karena orang beriman, pengusaha beriman, imannya akan otomatis membimbing ia untuk mengarahkan pada usaha halal. Tak perlu diingatkan lagi. Ya, ketika itu sudah terjadi pada diri orang beriman, maka berkahnya Allah kumpulkan. Itu apa itu berkah? Ya, bertambah dan konsistennya nilai kebaikan. Yang baik apanya? Ini kaidah penting sekali. Ketika seorang pengusaha muslim dengan imannya memulai usahanya, maka yang pertama di benaknya harus dimunculkan kata Allah, jangan pernah memikirkan yang haram, karena otomatis mencari yang halal. Jadi kalau Anda masih berdiskusi tentang yang haram, maaf ya, itu sudah menurunkan standar. Ya, jadi orang beriman itu sudah nggak berpikir tentang riba, sudah nggak berpikir tentang korupsi, tipu menipu dengan berbagai intriknya, sudah selesai. Karena yang difikirkan oleh imannya yang halal saja, yang tidak ada masalah dalam petunjuk yang Allah berikan. Apa tuh poinnya? Kurikulumnya turunkan, ayatnya jelas kok, 1, 2, 3, 4 sampai selesai. Itu poin pertama. Ya. Setelah itu apa yang dilakukan? Perhatikan kalimatnya. Kalau yang pertama ini sudah muncul dalam benak kita, orientasi bisnisnya satu, untuk mencari, lihat poinnya, ridha Allah. Ridha Allah.
Saya mau kasih ilustrasi begini. Di sini kan yang paling punya banyak akses kalau nggak presiden, Coach Ridwan kan. Saya mau tanya gini, kalau saya dekat dengan Coach Ridwan, kira-kira akses saya mudah nggak? Mudah kan? Ya. Kalau beliau nyaman dengan saya, senang dengan saya, aktivitasnya rasa mudah atau susah? Aksesnya lebih gampang atau sulit? Lebih gampang kan? Nah, senang, puas, nyaman, tentram, itu bahasa Arabnya ridho namanya. Ya, bentuk superlatifnya ridwan. Nah, ini. Wa ridwanu minallahi akbar. Ridhonya Allah itu lebih dari segalanya, bahkan melebihi surga. Ada orientasi pengusaha yang pengen mendapatkan kemapanan hidup. Ya, yang pengen mendapatkan kemapanan hidup. Sekarang tampan gak laku, yang laku mapan. Ya, seperti handsome tidak laku, yang laku handphone. Jadi di Quran surah 3 ayat 14 itu keinginannya sederhana. Zuyyina linnasi hubbus syahawat minan nisa, dapat pasangan yang elok. Ya, cantik kata orang kan relatif, jelek mutlak gitu kan. Tapi kan ukurannya bisa relatif lagi. Untuk apa? Zuyyina linnasi, orang itu pengen tampil ideal dalam kehidupan, satu punya pasangan yang ideal. Hubbus syahwati minan nisa. Wal banin, punya keturunan yang membahagiakan, enak dibawa jalan, nyaman, ceria. Perhatikan, wal qanatiril muqantarah, harta melimpah.